Coba cek di buku. Nampaknya ada. Kalau nggak ada ya udah, saya ingat saya ada. Tulis nggak boleh, kalau nggak boleh boleh juga. Tulis boleh, di buku juga ada. Sudah ya. Jadi intinya dia didukung oleh harokat. Kita berbahas pengecualian, bahas teori global dulu. Paham insyaallah? Ya, kalau sudah semua. Harokat, sukun, harokat, sukun, udah nggak bisa. Sekarang kita masuk pengecualian. Siapa sih ya? Dia di luar 4 teori ini. Yang tidak bisa jadi bisa, yang bisa jadi nggak bisa. Ya Bang ya, dia di luar pengecualian. Hanya ada 4 pengecualian di riwayat Hafs. Mana saja, banyak-banyak. Hanya 4. Jadi teorinya ada 4, pengecualian pun 4 saja. Pengecualian. Yang pertama masuknya teori 1 tapi nggak bisa masalah. Contohnya apa? Di situ ada urutannya. Kalau nggak ada saya tulis sesuai dengan teori saya ya. Di buku ada tulis satu dengan teori saya. Yang pertama, Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad yardahu lakum. Dia dahului harokat, diakhiri harokat, tapi tidak punya mad, nggak ada madnya. Contohnya apa? Yardahu lakum. Padahal sebelum ha ada dot fathah, setelah ha ada lam fathah, tapi di sini nggak diberikan. Kenapa? Karena itu riwayat yang diterima khas di Rasulullah SAW sebenarnya. Jadi nggak yardahu lakum. Dan kenapa? Yardahu lakum. Ini pengertian pertama. Dia masuk teori pertama, tapi nggak umum. Ya Bang ya. Saya menulis, saya lanjutkan. Nggak bisa juga. Sama teorinya, berharokat juga. Contohnya arjih wa akho. Sebelumnya berharokat, setelahnya berharokat. Dianya jangankan harokat pun nggak punya dia sukun. Mau bilang arjih wa akho nggak bisa. Nah, haknya dibaca sukun, diiskalkan. Nanti kita buat teori sukun dan harokat sebagainya. Intinya haknya dibaca sukun, tidak bisa berharokat. Ya, jangankan berman, harokat pun dia tidak punya. Maka dia pengecualian nomor 2. Nomor 3 sama juga, yang beda nomor 4 tadi. Lagi-lagi sama. Contohnya fa'alqih ilaihim. Fa'alqih ilaihim. Didahului harokat, diakhiri harokat, tapi dia jangankan mad, harokat pun nggak punya. Ya sukun, maka nggak mungkin menerima mad. Memang ya. Saya tulis sekali lagi terakhir nomor 4. Yang tadinya nggak boleh malah jadi boleh. Didahului sukun, maaf. Hak kinayah diakhiri harokat. Contohnya apa? Wa yakhlud fihi muhana. Ini sangat fenomenal. Wa yakhlud fihi muhana. Dia didahului oleh sukun, tapi nyatanya ini boleh, maka dimasuk pengecualian. Pengecualian, bahasa Arabnya mustahmayat. Yang tidak boleh jadi boleh dan sebaliknya. Yang boleh jadi tidak boleh. Ya boleh saya. Berarti kan juga pengecualian di riwayat atau riwayat. Ya tentunya sebenarnya. Iya. Salah satu contohnya adalah surat Ibnu Katsir. Bacaan yang dibaca Imam Syafi'i, semua konsep kayak gini atau nomor 3 tadi dibaca semua. Contohnya la raiba fihi hudan lil muttaqin. Betul kan? La raiba fihi hudan. Kalau bacaan Ibnu Katsir bacaan yang dulu dibaca Imam Syafi'i, membacanya seperti fihi muhana semua. Jadi kalau dia sebut la raiba fihi hudan, la saya bilang ya, malu apa? Ma'auna anhu malu wa ma kasab ya. Ma'auna
libas hadis semua ini menurut lain. Walaupun sebagai wawasan pengetahuan dia boleh di mazhab lain dengan teori yang berbeda. Ini kita pelajari. Di bacaan lain wayah fihi muhanan Muhammad. Hanya kita dan Ibnu Katsir yang memiliki iman di sini. Kenapa sih kita ngomong Ibnu Katsir terus? Ya, karena Imam Syafi'i yang mazhabnya sangat dominan dan begini membaca Quran dengan surat Ibnu Katsir, bukan dengan hafs yang kita baca hari ini. Maka kalau kita baca Katsir cukup dominan, cukup dekat, cukup dekat relasinya dengan hafs. Ibnu Katsir. Lagi mau diskusi? Yang mau tanyakan? Ini pengecualian. Terakhir, kondisi H terakhir. Hasilah kita bahas terakhir dari sini. Sebelum masuk ke lantai lainnya. Sudah ya, saya akan tanya biar pokoknya ini. Istilah hak kinayah. Istilah hak kinayah. Kita bahas istilahnya. Istilah hak kinayah. Kita bahas hak kinayah. Atau hak domir. Yang pertama namanya silah. Apa itu? Silah hak kinayah yang menggunakan silah. Kenapa? Semua kali kayak ini. Fihi muhana. Ini bukan istilahnya ya, istilah haknya. Hak silah memiliki istilah pertama namanya apa? Hak kinayah punya istilah pertama namanya silah. Ketika haknya berharokat dan haknya diberikan ma, lahu ma fihi muhana. Ingat, kita nggak bahas madnya, kita bahas nama status hak kinayahnya. Coba kali. Hak kinayah tiga nama. Yang pertama silah. Apa itu? Setiap hak kinayah yang berharokat dan memiliki mad. Setiap hak kinayah yang berharokat dan memiliki mad. Yang kedua, qasar. Ada qasar, bukan mat qasar dia. Apa itu qasar? Setiap hak kinayah yang berharokat namun tak memiliki mad. Setiap hak kinayah yang berharokat namun tak memiliki mad. Contohnya Ustaz, contohnya ini satu tadi ini yardohu lakum nih, contohnya banyak. Lahu ma, artinya apa? Yardohu lakum. Haknya berharokat kan dia? Berharokat. Ada madnya enggak? Enggak ada, maka namanya qasar. Hak kinayah yang berharokat namun tidak memiliki mad, memiliki istilah namanya qasar. Nyambung ya? Jadi hak kinayah punya tiga istilah. Yang pertama silah. Apa itu silah? Hak kinayah yang berharokat dan bermad. Apa itu qasar? Hak kinayah berharokat namun tak bermad. Yang terakhir iskan, tiga aja. Iskan. Apa tuh kinayah? Apa itu iskan? Hak kinayah yang sukun. Hak kinayah dalam keadaan sukun. Ini contohnya. Arjih wa akho fa'alqih ilaihim. Selesai kajian tafsir kita. Iskan namanya. Nama ayat sukun. Iskan. Jadi pembesar dalam iskan dalam sukun. Tenang, dalam iskan. Jadi saudaranya dalam silah. Dan lain sebagainya. Iskan, sukun. Qasar terbaik ya. Jadi iskan keluarga gue abangnya bukan dahlan silah dan qasar. Lu religius dari Quran ini. Inilah pembahasan seputar mad silah dan hak kinayah. Silakan yang mau diskusi lanjut. Kalau nggak ada, lanjut materi kita.